Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rebecca Purba dengan NIM 21106111152. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kejahatan genosida pada etnis Rohingya di Myanmar. Skema pembahasan kita pada kali ini adalah yang pertama, ada dari latar belakang serta kronologi kasus. Yang kedua, penyelesaian kasus dari sudut pandang hukum internasional. Yang ketiga, apakah mungkin kasus tersebut dapat diperiksa oleh Mahkamah Pidana Internasional? Yang keempat, sejauh mana peran PBB untuk ikut andil dalam menyelesaikan atau menengahi penyelesaian kasus tersebut? Sekarang kita masuk ke latar belakang dan kronologi kasus. Etnis Rohingya adalah kelompok etnis yang berasal dari Bangladesh namun telah bermukim di negara bagian Rakhine di Myanmar sejak abad 7 Masehi. Meskipun telah berabad-abad tinggal di Myanmar, pemerintah Myanmar menganggap bahwa Rohingya termasuk dalam etnis Bengali, sehingga tidak dapat diakui sebagai salah satu etnis Myanmar. Hilangnya kewarganegaraan membuat etnis Rohingya tidak mendapat perlindungan nasional. Etnis Rohingya mengalami berbagai pelanggaran hak asasi manusia, baik dalam hal berkewarganegaraan hingga dalam hal beragama. Pelanggaran HAM inilah yang mendorong etnis Rohingya untuk meninggalkan Myanmar dan mencari perlindungan di negara lain. Beberapa dari mereka pun sampai di Indonesia. Berikut adalah pelanggaran HAM terhadap Rohingya dari tahun 2012 sampai 2017. Sekarang kita masuk ke penyelesaian kasus dari sudut pandang hukum internasional serta peran PBB di sini. Dalam pasal 33 Piagam PBB dijelaskan bahwa untuk menyelesaikan kasus seharusnya menggunakan cara diplomasi terlebih dahulu sebelum ke ranah hukum. Berikut adalah ayat 1 dan ayat 2 dari pasal 33 itu sendiri. Adapun bentuk-bentuk mekanisme diplomasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di Myanmar ialah dengan menggunakan mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian dengan melalui perundingan yang diikutsertakan pihak ketiga sebagai penengah. Pihak ketiga di sini disebut sebagai mediator. Mediator di sini tidak hanya negara, tetapi dapat individu, organisasi internasional, dan lain sebagainya. Mengenai kasus yang terjadi pada etnis Rohingya, PBB dapat sebagai mediator untuk menengahi para pihak yang bersengketa, serta PBB dapat membantu memberikan usulan-usulan bagi para pihak untuk menyelesaikan masalah yang terjadi tanpa adanya salah satu pihak yang dirugikan. Dalam menyikapi kasus yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya, PBB memang telah mengecam keras kepada pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri kekerasan yang terjadi. Namun, hal tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah Myanmar dan hingga saat ini masih belum ada upaya penyelesaian. Jika menggunakan mediasi untuk menyelesaikan kasus ini juga tidak berhasil, maka Dewan Keamanan PBB dapat mengambil alih kasus ini untuk diselesaikan menggunakan cara melalui ICC atau International Criminal Court dengan memperhatikan 4 yurisdiksi ICC, yaitu yang pertama ada ratione materiae, yang kedua ada ratione personae, yang ketiga ada ratione loci, dan keempat ada ratione temporis. Walaupun negara Myanmar bukan negara peserta yang meratifikasi Mahkamah Pidana Internasional, tetapi bukan berarti kejahatan yang terjadi terhadap etnis Rohingya tidak dapat diadili melalui Mahkamah Pidana Internasional, karena semua warga negara berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam salah satu kondisi yang antara lain. Yang pertama, negara di mana tempat lokasi kejadian ia telah meratifikasi perjanjian Mahkamah Pidana Internasional. Yang kedua, negara tersebut telah mengakui yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam dasar ad hoc. Yang ketiga, Dewan Keamanan PBB menyampaikan kasus yang terjadi kepada Mahkamah Pidana Internasional. Jadi, kasus tersebut dapat diadili menggunakan ICC. Pembahasan yang terakhir adalah, apakah mungkin kasus tersebut dapat diusut dan diperiksa oleh Mahkamah Pidana Internasional? Menurut saya, kekerasan sistematis atau persekusi yang diduga dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya sulit diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional atau biasa kita sebut dengan ICC untuk diadili. Apa yang terjadi di Myanmar jelas merupakan kejahatan kemanusiaan dan hal tersebut adalah salah satu persoalan yang menjadi kewenangan ICC. Masalahnya, Myanmar tidak bisa diadili karena bukan merupakan anggota lembaga peradilan internasional tersebut. Kecil kemungkinan untuk bisa mudah dibawa ke ICC sebab Myanmar bukan negara anggota ICC dan tidak pula meratifikasi Statuta Roma. Jadi tidak bisa serta-merta diajukan ke ICC. Walau demikian, masih ada kesempatan bagi masyarakat internasional untuk membawa kasus ini ke ICC. Salah satunya dengan mendorong Dewan Keamanan PBB sendiri untuk memberikan resolusi tegas dan kesimpulan yang kuat bahwa sudah terjadi kejahatan serius di Myanmar.
Kalau ada keputusan politik dari Dewan Keamanan PBB, krisis kemanusiaan ini mungkin saja bisa diangkat ke ICC. Walaupun resolusi di Dewan Keamanan PBB mungkin saja diveto oleh sekutu Myanmar seperti Cina bahkan Rusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.